Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Faya History. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Oke, langsung saja kita saksikan kisah dari Tanah Jawa yang menarik berikut ini. Hayam Wuruk adalah raja keempat kerajaan Majapahit yang memerintah antara tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Setelah resmi menjadi raja, gelarnya adalah Sri Raja Sanagara. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit yang memerintah didampingi oleh Patih Gajah Mada. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Majapahit mampu mencapai puncak kejayaannya. Silsilah Hayam Wuruk adalah putra dari pasangan Tribhuwana, Tunggadewi, penguasa ketiga Majapahit, dan Sri Kertawardhana alias Cakradara. Ibunya adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Hayam Wuruk memiliki adik perempuan bernama Dyah Nertaja yang kelak menjadi Brepajang. Permaisuri Hayam Wuruk adalah putri dari Wijaya Rajasa atau Brewengker, yang bernama Sri Sudewi dengan gelar Paduka Sori. Dari permaisurinya, Hayam Wuruk mempunyai putri bernama Kusuma Wardani, yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana, raja kelima Majapahit. Masa pemerintahan Hayam Wuruk diangkat sebagai raja ketika baru berusia 16 tahun, menggantikan ibunya, Tribhuwana Tunggadewi, yang mundur setelah 21 tahun berkuasa. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk disebut-sebut sebagai Raja Majapahit terbesar atau paling utama. Keberhasilannya membawa Majapahit menuju puncak kejayaan tidak lepas dari bantuan Mahapatih Gajah Mada. Pada saat Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjalankan pemerintahan, seluruh kepulauan Indonesia bahkan Jazirah Malaka mengibarkan panji-panji Majapahit. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada pun terlaksana, dengan daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan dengan Kampa, Thailand, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Majapahit juga mempunyai armada angkatan laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Dengan kekuatan militer dan strateginya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Sementara dalam bidang ekonomi, Majapahit menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara dengan komoditas ekspor terdiri dari lada, garam, dan kain. Mata uangnya terbuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selama pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa penting, yaitu peristiwa Bubat pada tahun 1357 Masehi. Latar belakang Perang Bubat bermula dari permintaan Raja Hayam Wuruk untuk menikahi Dyah Pitaloka, putri Raja Linggabuana. Namun, hubungan yang tadinya damai mulai memanas ketika pernikahan tersebut menghadapi hambatan. Pergolakan terjadi karena ambisi Gajah Mada untuk menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara. Gajah Mada meminta agar pernikahan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka diartikan sebagai takluknya Sunda terhadap Majapahit. Permintaan itu pun otomatis ditolak oleh kerajaan Sunda. Hal ini mengakibatkan ketegangan yang semakin meningkat antara kedua kerajaan. Puncak ketegangan terjadi saat pasukan Majapahit di bawah komando Gajah Mada menyerang tempat peristirahatan kerajaan Sunda di Bubat, Trowulan. Terjadi pertempuran sengit yang mengakibatkan kematian banyak prajurit. Dyah Pitaloka pun turut tewas bunuh diri setelah kerajaan Sunda kalah dalam perang tersebut. Peristiwa ini memicu retaknya hubungan antara Majapahit dan Sunda, serta berdampak pada dinamika politik dan budaya Nusantara. Raja Hayam Wuruk yang baru mengetahui perang itu setelah berakhir, juga sangat kecewa kepada Gajah Mada. Perang Bubat pada akhirnya turut membawa keretakan hubungan antara Hayam Wuruk dan patihnya. Akhir hidup Hayam Wuruk setelah Gajah Mada mundur
dari jabatannya dan wafat pada tahun 1364 Masehi. Hayam Wuruk kemudian mengangkat Gajah Enggon sebagai patih. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi di usia 55 tahun dan dimakamkan di Tajung. Setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk tiada, Kerajaan Majapahit terus mengalami kemunduran. Peninggalan Hayam Wuruk memiliki banyak peninggalan berupa candi dan kitab kesusastraan. Berikut ini beberapa peninggalannya yang berupa candi. Candi Penataran, Candi Sawentar, Candi Tikus, Candi Jabung. Berikut ini beberapa peninggalannya yang berupa kitab kesusastraan. Kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca, Kitab Sutasoma yang ditulis Empu Tantular, Kitab Arjuna Wijaya yang ditulis Empu Tantular. Demikian kisah tentang Raja Majapahit yang paling besar. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.